Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ulfi di Ruang Bercerita. Kali ini kita akan membahas mengenai materi bimbingan konseling yang berjudul Pentingnya Memiliki Cita-Cita. Nah, seperti apa penjelasannya? Yuk kita langsung saja. Silahkan kalian duduk manis dan simak sampai habis ya. Nah, kita berbicara mengenai arti cita-cita terlebih dahulu. Cita-cita itu apa sih? Nah, cita-cita ini merupakan sebuah harapan, sebuah keinginan, sebuah impian yang ingin dicapai serta gambaran tentang perwujudan akan seperti apa nanti kita di masa depan. Nah, yang mana dengan adanya harapan dan keinginan itu, kita akan bergerak untuk mewujudkannya. Kemudian apa sih manfaat memiliki cita-cita? Nah, ternyata banyak sekali manfaat cita-cita yang diperoleh ketika kita sudah bisa menentukan cita-cita. Nah, tercapai atau tidaknya impian tersebut, kita telah melalui proses jatuh bangun dalam mengejarnya. Nah, dari situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Berikut ada beberapa manfaat cita-cita bagi kita. Yang pertama yaitu sebagai motivasi untuk terus belajar. Karena dengan memiliki cita-cita, kita akan terdorong untuk terus selalu giat belajar. Karena cita-cita dapat menjadi motivasi belajar untuk kita. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sarana latihan mental. Untuk mengejar cita-cita, kita akan melalui sebuah proses yang tidak akan mudah. Nah, mungkin kita akan mengalami masa-masa yang sulit dan kadang kita juga akan mengalami suatu kegagalan. Nah, hal ini baik untuk kita sebagai sarana belajar dan latihan mental agar kuat menghadapi sebuah kenyataan. Kemudian yang ketiga yaitu membantu meraih apa yang diinginkan. Nah, adanya cita-cita membuat kita memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang diinginkan oleh kita di masa depan nanti. Dan dengan kesungguhan ini, kesungguhan untuk mengejar cita-cita, ini bisa membantu kita lebih mudah dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian yang keempat yaitu menghargai proses. Dengan berjalannya waktu, mungkin cita-cita kita akan berubah. Jadi tidak selamanya cita-cita yang kita ucapkan di masa kecil bisa saja berubah ketika kita mulai beranjak dewasa. Nah, namun kita akan belajar bahwa hasil ini bukanlah sebagai tujuan utama kita. Dan proses yang telah dilalui ini merupakan pengalaman yang berharga. Nah, dari sinilah kita memahami untuk menghargai setiap proses yang kita lalui. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan gambaran jurusan pendidikan. Nah, mungkin ini akan terasa manfaatnya untuk anak-anak ibu yang sekarang sedang duduk di bangku SMP, di bangku SMA. Nah, dengan sudah memiliki cita-cita, jadi nanti akan lebih tergambarkan ketika akan mengambil jurusan pendidikan, sudah tidak bingung lagi gitu. Jadi sudah tahu profesi apa yang nanti diinginkan di masa depan. Nah, kemudian sekarang mengenai tips meraih cita-cita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meraih cita-cita kita. Yang pertama yaitu menghindari kebiasaan menunda pekerjaan. Siapapun pasti sepakat bahwa menunda pekerjaan itu bukanlah suatu kebiasaan yang baik untuk dilakukan, karena hal tersebut berakibat pada semakin menumpuknya pekerjaan. Dan semakin menumpuknya pekerjaan ini, akhirnya pekerjaan ini lebih sulit diselesaikan. Nah, maka dari itu, hindari menunda pekerjaan jika memang tak ada kepentingan mendesak. Yang kedua yaitu senantiasa berpikir positif. Nah, memiliki pikiran yang positif sangat dibutuhkan dalam proses mewujudkan cita-cita. Hal ini juga bisa membantu seseorang ketika merasa down atau merasa gagal ketika usaha yang dilakukan itu ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu senantiasa percaya diri. Nah,
cobalah mulai dari sekarang itu berhenti membandingkan apa yang selama ini telah diraih oleh kita, membandingkannya dengan milik orang lain. Karena Allah itu menciptakan manusia berbeda-beda, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan bakat yang berbeda-beda. Nah, termasuk soal prestasi dan pencapaian dalam hidup. Karena setiap orang memiliki takdir sendiri yang harus ditemukan, dan tentu saja hal tersebut tidak akan pernah sama antara satu dan lainnya. Jadi percayalah terhadap apa yang bisa diberikan untuk diri sendiri. Kemudian tips berikutnya yaitu meluruskan niat dalam hati. Pada dasarnya, fokus merupakan hal paling krusial saat proses pencapaian cita-cita. Oleh sebab itu, dibutuhkan semacam sketsa atau diagram atau rencana jangka panjang dan jangka pendek agar kita tetap bisa fokus dengan target yang ingin kita capai. Oleh sebab itu, apapun cita-cita yang kita inginkan harus dilandasi dengan niat kuat karena ibadah dan memberi manfaat untuk banyak orang di sekitar. Kemudian yang kelima yaitu selalu berdoa dan berserah diri. Karena bagi setiap orang yang beriman, doa merupakan senjata paling ampuh dalam mewujudkan cita-cita setelah berikhtiar untuk mencapainya. Di samping berusaha seoptimal mungkin dan sekuat tenaga, harapan akan hal baik juga harus diiringi doa supaya Allah semakin memudahkan jalan untuk kita. Berdoa juga merupakan sikap merendahkan diri kita kepada Allah dan jangan lupa untuk tetap berpikir positif bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Next, yang terakhir yaitu tulis cita-cita pada selembar kertas. Nah, sebetulnya hal ini guna mempertegas dan juga menguatkan niat dalam meraih cita-cita. Tidak ada salahnya untuk menuliskan harapan yang hendak dicapai di atas selembar kertas. Kemudian bisa kita tempelkan kertas tersebut di tempat-tempat yang sering dilewati atau yang mudah terlihat oleh kita. Misalnya bisa ditempel di pintu kamar, di meja kerja, dan lain sebagainya. Dan tujuannya ini tentu saja untuk dijadikan pengingat bila suatu saat nanti terjadi hal yang tidak diinginkan seperti gagal atau merasa sedang down. Nah, ketika kita membaca kembali apa yang kita tuliskan, nah diharapkan ini bisa memulihkan kembali dan memberikan motivasi kembali untuk kita. Nah, ada banyak orang yang terkadang gagal menggapai cita-citanya. Tentu saja hal tersebut disebabkan beberapa faktor yang mungkin memang nyatanya jadi penghambat. Nah, penghambatnya apa saja? Nah, beberapa mari kita jelaskan. Penghambat yang pertama yaitu kurangnya rasa percaya diri. Salah satu faktor penghambat sulit meraih cita-cita adalah bisa dengan adanya kurang rasa percaya diri. Tidak sedikit orang memang percaya bahwa dirinya tidak bisa mencapai impian tersebut. Hati-hati, tidak ada satu orang pun yang bisa membantu masalah ini selain dirinya sendiri. Jadi caranya cukup percaya pada kemampuan diri sehingga segalanya bisa teratasi dengan baik. Yang kedua yaitu kurang berambisi. Jadi cita-cita akan lebih sulit tercapai apabila kita kekurangan ambisi, karena kurangnya dorongan ini akan menghambat juga dalam meraih cita-cita. Kemudian selanjutnya yaitu takut menghadapi kegagalan. Rasa takut akan kegagalan juga bisa jadi faktor penghambat meraih cita-cita, apalagi sebuah kesuksesan sudah pasti diiringi dengan kegagalan. Tidak ada yang pernah tahu apa yang bisa dicapai sebelum mencobanya. Oleh sebab itu, lebih baik mencoba dan menemui kegagalan daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Penghambat berikutnya yaitu terlalu sibuk. Kadangkala banyak orang yang justru terlalu sibuk dengan pekerjaan ataupun pendidikannya sehingga tidak memiliki cukup waktu mengejar apa yang diinginkan. Jadi ada baiknya jika mulai sekarang sisihkan sedikit waktu untuk membuat segalanya lebih dekat dengan impian kalian. Dan yang terakhir yaitu terlalu memikirkan pendapat orang lain. Tidak bisa dipungkiri, apapun yang dikatakan oleh orang lain kadang jadi penghambat seseorang meraih impiannya, apalagi jika memang sengaja dibiarkan. Nah,
cara untuk mengatasinya adalah membuat suatu keputusan dan jangan biarkan pendapat orang lain mempengaruhi segala langkah untuk menggapai cita-cita kita. Jadi buatlah tekad yang kuat dan jangan biarkan pendapat orang lain itu mempengaruhi apapun yang sudah kita targetkan di masa depan. Oke, terima kasih. Mungkin sekian materi kita kali ini. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.